Halo teman-teman, oke, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway bronchopneumonia. Biasanya sih kalau kita, terutama para perawat, kalau dinas di rumah sakit ataupun di mana dengan diagnosa medis pasien ini pasti disingkat menjadi pasien BP atau bronchopneumonia. Oke lah. Kita kembali lagi ke bronchopneumonia pathway. Sebagian besar penyebab dari bronchopneumonia itu mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, ataupun protozoa. Nah, awalnya mikroorganisme ini masuk melalui percikan ludah, masuk ke saluran pernafasan, dan masuk ke alveoli, tumbuh dan berkembang di sana, sehingga beresiko untuk penyebaran yang lebih luas lagi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko tinggi penyebaran infeksi. Selain mikroorganisme ini masuk ke saluran pernafasan atas, kuman ini dapat terbawa ke saluran cerna lewat darah dan menginfeksi saluran pencernaan. Hal ini dapat membuat flora normal dalam usus menjadi agen patogen, sehingga terjadinya peningkatan flora normal dalam usus dan timbul masalah pencernaan, peningkatan peristaltik usus, dan menyebabkan diare. Intake cairan pun pasti akan berkurang, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah gangguan keseimbangan cairan. Bakteri yang berkembang biak di bronkus dapat menimbulkan produksi mukus pada bronkus pun pasti akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya bau pada mulut tidak sedap. Dan pasien ini akan mengalami anoreksia, penurunan nafsu makan sehingga nafsu makannya akan berkurang. Diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kuman yang ada dan berlebih di bronkus menimbulkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan ini dapat menimbulkan sel-sel epitel memproduksi mukus sekret. Semakin lama, sekret semakin menumpuk di bronkus. Maka, diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah itu, mikroorganisme ini juga bisa sampai menginfeksi saluran pernafasan bawah, sehingga terjadinya infeksi di alveoli dan ditemukan leukosit PMN polimorfonuklear di alveoli. Untuk proses fagositosis yang cepat, reaksi ini menyebabkan edema paru ya, sehingga terjadi pergeseran dinding paru yang akan menimbulkan penurunan compliance paru, dan suplai O2 pasti akan menurun. Suplai O2 menurun memicu terjadinya hiperventilasi, dyspnea, tampak retraksi dada pada pasien ini atau nafas cuping hidung. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah pola nafas tidak efektif. Proses inflamasi di alveoli juga menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah paru atau dilatasi pembuluh darah paru, sehingga eksudat plasma masuk. Terjadinya gangguan difusi dalam plasma, maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah gangguan pertukaran gas. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway BP atau bronchopneumonia. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, boleh ya kalian isi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat. See you next video. Jangan lupa subscribe. Salam sehat selalu. Bye-bye.